Pada sisi miring berbentuk segitiga dengan sudut masing-masing M sudut masing-masing 37 dan 53 ya. Jadi di sini untuk memudahkan kita punya sudut 37 dan 53 di mana tentu kita tahu bahwa sin 37 adalah 0,6 ya. Sin 37 0,6, cos 37 0,8, kemudian sin 53 adalah 0,8 dan cos 53 adalah 0,6. Kemudian diketahui bahwa ada massa M1 yang nilainya 2M, lalu ada massa 2, M2 ya. M2 nanti kita cari harus dalam M. Diketahui bahwa M2 menuruni bidang miring dengan percepatan 2/5G ya. Jadi percepatan turunnya 2/5G ya. Jadi M2-nya dia turun dengan percepatan A 2/5, maka M1-nya harus naik dengan percepatan yang sama besarnya. Jika koefisien gesekan kinetik ya, jadi dia bergerak, maka ini mu1 sama dengan 0,4, lalu mu2 sama dengan 0,5 gitu ya. Tentukan diagram gaya pada tiap-tiap benda. Maka di sini kalau kita gambarkan diagram gayanya, gaya-gaya yang bekerja pada M1 gitu ya. Gaya-gaya yang bekerja pada M1 kita memiliki gaya tegang tali. Kemudian tentu adalah gaya berat yang arahnya ke bawah. Oke, berat arahnya ke bawah, M1G. Ya, M1G. Kemudian tentu ada gaya normal. Nah, ada gaya normal, N1. Lalu terakhir ada gaya gesek F1 yang arahnya ke kiri bawah. Ya, ini adalah semua diagram gaya yang bekerja pada benda M1. Kemudian pada M2, gaya yang bekerja tentu yang pertama adalah gaya berat ya, M2G, lalu ada gaya normal N2. Kemudian kita juga memiliki gaya gesek F2 gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah gaya tegang tali ya, T. Nah, dari sini tentu kita perlu menggambarkan koordinat kartesius yang cocok untuk masing-masing gambar ya. Jadi ini sumbu Y, ini sumbu X, sedangkan kalau untuk benda satu ini adalah sumbu X. Lalu yang tegak lurus bidang miring adalah sumbu Y. Berarti untuk sumbu X-nya pada benda satu dulu ya. Pada benda satu untuk arah sumbu X. Arah X-nya kita memiliki T minus F1 minus diuraikan M1G-nya ya. Ada yang arah ini T1, theta 1, ada yang arah searah bidang miring. Gitu ya. Berarti yang searah bidang miring adalah M1G sin theta 1, yang tegak lurus adalah M1G sin theta 2. Berarti T min M1 minus M1G sin theta 1 sama dengan M1 kali A. Kemudian untuk arah sumbu Y-nya kita punya N1 min M1G sin theta 1 ya. Ini salah tulis saya, maaf. Ini harusnya sin theta 1. Ya, N1 dikurangi M1G sin theta 1 ya sama dengan 0. Kemudian kita punya persamaan untuk gaya geseknya, berarti gaya gesek kinetik F1 sama dengan mu1 dikali N1. Ya, ini adalah semua persamaan untuk benda 1, sedangkan untuk benda 2 ya, yang arah sumbu X tentu kita punya yang arahnya ke bawah dan arah tegak lurus gitu ya. Yang arah ke bawah berarti ini sudutnya theta 2, berarti M2G sin theta 2 ya. Yang ke arah bawah sini adalah M2G sin theta 2. Kemudian yang tegak lurus bidang miring M2G cos theta 2. Seperti itu. Oke, maaf ini juga tadi saya ada kekeliruan ya. Ini cos harusnya. Ini adalah cos. Kemudian yang di sini adalah cos. Oke.
M2G sin theta 2 minus T minus F2 sama dengan M2 dikali A. Kemudian untuk arah Y-nya, kita punya N2 min M2G cos theta 2 sama dengan 0. Kemudian untuk gaya geseknya, F2 sama dengan mu2 dikali N2. Ya, seperti itu. Oke, semoga ini bisa diperjelas. Ini saya coret sebentar supaya nanti bisa mendapatkan gambaran yang lebih jelas ya. Berarti yang tegak lurus adalah M2G cos theta 2, sedangkan yang sejajar bidang miring adalah M2G sin theta 2. Seperti itu.